Cabe Berimba Kareba. Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Agnes Gracia Nape. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aparat Polres Morowali berhasil menangkap kawanan perampok bersenjata api di sebuah toko beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak dan menemukan adanya kenaikan harga bahan pokok jelang Natal. Arus mudik penumpang kapal laut di Pelabuhan Pantoloan mengalami peningkatan signifikan. Aparat Polres Morowali berhasil menangkap 7 kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, 16 Desember 2025 lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 pucuk senjata api, 8 buah busur, masker, rompi, dan mobil yang digunakan melakukan aksi kejahatan. Kelima pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AGL, IM, MT, RA, MA, WS, dan WZ. Saat hendak ditangkap di lokasi persembunyiannya, 5 pelaku berusaha kabur, sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap jika 5 pelaku yang ditangkap berperan sebagai eksekutor, sedangkan 2 orang lainnya sebagai pemilik senjata api. Selain digunakan untuk perampokan, senjata api juga digunakan untuk pengamanan sawit di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku jika uang hasil kejahatannya telah dihabiskan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Oleh para pelaku untuk membeli sabu dan telah dihabiskan untuk membayar pembayaran sabu. Kelima pelaku beserta barang bukti kini ditahan di Mapolres Morowali. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 12 tahun. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak harga dan ketersediaan bahan pokok. Sidak dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bersama tim pengendalian inflasi daerah dengan menyasar 2 pasar tradisional di Kota Palu, masing-masing Pasar Impres Manonda dan Pasar Masomba. Langkah ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga, sekaligus mencegah lonjakan inflasi menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Dari hasil pemantauan di lapangan, 4 komoditas bahan pokok tercatat mengalami kenaikan harga, yaitu telur, daging ayam, bawang merah, dan cabai rawit. Harga bawang merah berkisar Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit di angka Rp50.000, daging ayam Rp75 hingga Rp80.000, dan telur Rp50 hingga Rp60.000 per rak. Hari ini kami sidak ada 4 yang harganya agak naik sedikit, tetapi tidak terlalu naik sekali, yaitu telur, ayam, kemudian cabai rawit dan bawang merah. Itu harganya tidak beda-beda 5.000. Tapi alhamdulillah stok barangnya semua banyak dan siap sampai habis tahun baru. Kami dari tim inflasi sudah melakukan sidak pasar murah dan dari Bank Indonesia juga sudah membantu kami untuk pelaksanaan HLM. Kenaikan harga tersebut berkisar Rp5.000 per komoditas dari harga normal. Setelah sidak, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut meski terdapat kenaikan harga, stok bahan pokok di pasar masih terjaga dan dinilai aman hingga Tahun Baru. Hasil pemantauan di 2 pasar tradisional juga menunjukkan perbedaan harga antar pasar relatif kecil dan tidak menunjukkan gejolak signifikan. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah
Bulog, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik terus melakukan koordinasi dan pemantauan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah agar masyarakat dapat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan ketersediaan bahan pokok yang cukup dan harga yang terkendali. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pada titik-titik rawan kepadatan di jalan tol dan jalan arteri, pengaturan dan serta rekayasa lalu lintas harus dilaksanakan dengan Ratusan personel gabungan Polri, TNI, dan stakeholder terlihat siap siaga di halaman markas Polres Morowali. Apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala 2025 yang digelar jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. dalam perayaan kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama. Ancaman teror. Apel ini menjadi penanda dimulainya operasi pengamanan Nataru di Morowali. Dipimpin langsung Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain. Seluruh personel diminta siap menghadapi potensi gangguan keamanan selama momen libur akhir tahun. Dalam operasi Lilin Tinombala 2025 ini, Polres Morowali mengerahkan ratusan personel gabungan. Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres Morowali, Polri bersama stakeholder melakukan pemetaan potensi kerawanan. Fokus pengamanan meliputi kelancaran aktivitas masyarakat, keamanan tempat ibadah, serta antisipasi gangguan Kamtibmas. Seluruh masyarakat, intinya dalam melaksanakan perayaan tahun baru khususnya jangan euforia berlebihan, batasin hal-hal yang mungkin potensi terjadi kerawanan, terjadi keributan atau gangguan Kamtibmas. Salah satunya yang potensi adalah adanya peredaran miras yang tidak terkendali, baik itu yang resmi maupun tidak resmi. Polres Morowali menekankan pentingnya respon cepat terhadap berbagai situasi di lapangan. Untuk menerima laporan serta permintaan bantuan masyarakat, Polres menyiapkan layanan darurat kepolisian 110. Selain keamanan, polisi juga mengantisipasi potensi bencana alam. Mengingat informasi BMKG terkait perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Morowali. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.